pentingnya akidah yang sahihah. Pertama, persyaratan ketika bertemu Allah, Al-Kahfi ayat 110. Yang kedua, menjaga amal ibadah supaya tidak hancur. Az-Zumar ayat 65, Al-An'am ayat 88. Yang ketiga, akidah yang sahihah adalah dakwahnya para nabi dan rasul. An-Nahl surah yang ke-16 ayat 36. Yang keempat, membuahkan ketenangan batin dan bimbingan hidayah, tuntunan petunjuk dari Allah. Al-An'am ayat 82. Baik, Bapak dan Ibu, untuk perdana ini sampai di situ pembahasan kita, dan ke depan kita masuk sesi tanya jawab. Kita bertanya. Apakah itu sama hukumnya syirik? Baik. Ya. Saya jawab dengan hadis. Diceritakan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik adalah 10 tahun bersama Nabi, pembantu setia Rasulullah. Anas bin Malik, bukan Malik bin Anas tadi ya. Kalau Malik bin Anas itu imam madhab, tidak ketemu dengan Nabi. Tapi kalau Anas bin Malik bukan hanya ketemu dengan Nabi, 10 tahun tidak bercerai, tidak berpisah dengan Nabi. Kata Anas bin Malik, Umar ibn Khattab radhiyallahu an paling sering bertawassul, ya, baik dalam ketika hidupnya Rasul maupun setelah meninggalnya Rasul. Umar bin Khattab adalah khalifah yang kedua. Pusat pemerintahan ketika itu di kota Madinah. Rasulullah berkubur di mana? Rasulullah berkubur di mana? Di Madinah, di samping Masjid Nabawi. Tapi ketika Umar mau bertawasul setelah Rasulullah meninggal, ternyata Umar tidak bertawasul di kuburan Nabi. Apa yang dilakukan Nabi? Apa yang dilakukan Umar? Umar jalan jauh ke selatan, ke Makkah, untuk menemui Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasul yang masih hidup ketika itu. Nah, ketika itulah Umar berdoa. Doa Umar adalah, Ya Rabb, kunna natawassalu ilaika binabina fatasqina. Inna natawassalu ilaika binabina. Dulu kami bertawasul kepada engkau ya Rasul dengan nabi kami. Fatasqina, engkau telah turunkan hujan, ya. Karena musim kemarau, Umar bin Khattab bertawasul kepada Nabi, meminta Nabi berdoa kepada Allah. Lalu setelah Rasul berdoa, hujan turun. Lanjut kata Umar, wa inna natawassalu ilaika bi'ammi nabiyina. Sekarang kami kembali bertawasul kepada engkau ya Rasul melalui paman Nabi kami, bukan lagi melalui Nabi. Fasqina, maka turunkanlah hujan ya Allah, kata Umar. Kita ambil faidah. Ini menunjukkan tidak boleh bertawasul kepada orang sudah meninggal. Kalaulah boleh bertawasul kepada orang sudah meninggal, tentu Umar akan bersimpuh di kuburan Rasul. Pusat pemerintah di Madinah, kuburan Rasul di Madinah, ngapain ke Makkah? Madinah ke Makkah itu tidak kurang dari 500 km. Naik apa Ustaz? Naik Toyota? Bukan, Toyota belum ada. Yang bikin Toyota belum lahir. Naik onta, keceluk. Berhari-hari, bermalam-malam, ya, lamanya dari Madinah ke Makkah, hanya untuk menemui Abbas bin Abdul Muthalib. Umar bertawasul melalui Abbas bin Abdul Muthalib. Lalu kemudian Abbas berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah tawasul yang masyru'ah, yang disyariatkan. Nah, Umar meninggalkan tawasul yang ghairu masyru' dengan kuburan. Hatta kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri ditinggalkan oleh Umar bin Khattab. Apalagi kuburan bukan Rasul, hanya kuburan ustaz,
ya, hanya kuburan kiai, hanya kuburan habib, kuburan wali, maka tidak boleh kita bertawasul di kuburan tersebut. Demikian Pak, wallahu a'lam. Apa hubungan tawasul dengan sholawat? Kalau sholawat ini pertama khusus untuk Nabi dan Rasul. Kalau tawasul boleh kepada selain Nabi dan Rasul. Itu Pak ya. Umpamanya, saya dengar Pak Heri besok mau berangkat umroh aja. Iya Ustaz. Terus sampai di Multazam doakan saya ya. Sampai di Raudhah nanti doakan saya, insya Allah Ustaz. Ini namanya tawasul. Padahal Pak Heri bukan Nabi, Pak Heri bukan Rasul. Bolehkah saya minta doa kepada Pak Heri? Boleh. Ya. Kita yang hadir ini orang soleh semua insya Allah, walaupun nggak soleh-soleh amat ya. Jadi masing-masing kita ini bisa bertawasul kepada teman kita. Bu, doakan saya, sesama ibu-ibu silakan. Bayu, Empok, ya, Teteh, doakan saya ya. Boleh silakan. Juga kita sama-sama bapak-bapak minta doa, boleh silakan. Itu namanya tawasul. Jadi pertama, tawasul itu bukan hanya kepada para nabi dan rasul, boleh kepada selain nabi dan rasul dengan syarat masih hidup. Tapi kalau sudah meninggal, jangan tawasul ke kuburannya. Ya, walaupun ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, kalau salawat tadi khusus untuk Nabi dan Rasul. Yang kedua, salawat itu hanya untuk Nabi dan Rasul, itu bisa kita sampaikan walaupun mereka sudah meninggal. Ya. Tapi kalau tawasul tidak boleh kepada orang sudah meninggal. Ya. Karena pernah sahabat bertanya kepada Nabi, apakah nanti setelah engkau meninggal ya Rasul, kami bersalawat kepadamu, kamu akan mendengar salawat kami? Ya. Ketika itu beliau menjawab bahwa Nabi dan Rasul itu diharamkan tanah memakannya. Jadi jenazah Nabi dan Rasul tidak lapuk dimakan tanah, masih utuh. Dan beliau akan mendengar ya salawat dari kita walaupun dari jarak yang jauh, ya. Tidak harus kita hantarkan salawat ke Madinah. Ya, tapi kalau sudah sampai ke Madinah silahkan mendekat ke kuburan Nabi, enggak apa-apa. Nah, jadi demikian Pak Heri. Ya, salawat khusus untuk para nabi dan rasul bisa kita sampaikan masih hidup ataupun sudah meninggal. Tapi tawasul bukan hanya kepada nabi dan rasul, boleh juga kepada selain nabi dan rasul, tapi hanya bisa kita minta sepanjang masih hidup. Kalau sudah meninggal tidak bisa lagi. Demikian Allah. Bisa kita pulangkan orang. Ya. Bisa. Rujukannya adalah Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Katakanlah, ucapkanlah doa untuk orang tuamu, rabbirhamhuma, ya Rabb, beri rahmatlah kedua orang tuaku. Ayat 24 Al-Isra surah 17 ayat 24. Beri rahmatlah kedua orang tuaku kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka telah mendidikku di waktu kecil. Jadi Bapak Ibu, sering-seringlah membaca doa ini. Jangan hanya sebatas 3 hari, jangan hanya sebatas 7 hari, jangan hanya sebatas 40 hari, jangan tiap 100 tahun. Tapi setiap saat ingatlah orang tua dan baca doa ini, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Tidak harus setelah sholat. Ingat orang tua, baca ini. Ingat orang tua, baca ini. Ya. Dan ketika tidak berwudu pun boleh membacanya. Maaf, ketika ibu-ibu datang bulan pun boleh membacanya. Ya, mendoakan orang tua. Ya. Boleh kita tambahkan, selamatkan dia dari api neraka ya Allah, masukkan dia ke dalam surga ya Allah. Ya, kalau tidak hafal bahasa Arab, boleh bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Padang, silahkan. Bahasa cacing pun Allah faham. Itu ya, silahkan. Ada lagi?
Cukup? Ya. Kalau tidak ada, kita tutup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu li wa lakum. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.